Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pembelajarannya Pak Ari. Ya, saya harapkan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran Abdul Muhyiddin Satrio, Akromul Umam, Alvin, Alfiros, Ari Rinoto, Tegar Jaya, Femastio. Oke. Terima kasih. Kita mulai pembelajarannya. Silahkan bisa disiapkan buku matematikanya ya, karena kita belajar hari ini belajar matematika. Oke, sudah ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini deret aritmetika. Deret itu berarti kalau dulu kita sebelum deret itu ada yang namanya barisan aritmetika. Kalau barisan itu kan ada urutannya itu ya. U1, U2, U3 dan seterusnya. Itu urutan. Nah, kalau deret ini penjumlahan. Jadi dibedakan antara barisan dan deret. Nah, ini ya. Oke, untuk mempelajari deret kalian harus bisa pola bilangan ya, terus barisan aritmetika. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang untuk mengingat kembali ya, kita nanti bermain sedikit. Bermain tetapi mengingat kembali, kamu itu bisa enggak? Kemarin masih ingat enggak sih yang namanya barisan aritmetika? Pola bilangan. Nah, kita menggunakan Kahoot. Itu ya. Biasa ya seperti itu ya. Ketik Kahoot IT kalau kalian. Kita untuk mengukur. Masih ingat enggak sih kamu barisan aritmetika dan pola bilangan? Nah, ini silakan dimasukkan PIN-nya. PIN-nya itu 283 6222. Sudah masuk semuanya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, Heru belum ini Heru ke. Kemarin Heru ini. Loading, Pak. Ya, masih loading. Ya enggak apa-apa. Masih kita tunggu. Ya. Kita mulai ya. Ya, Pak. Silakan pandangan ke depan atau kalian bisa mulai. Oke. Silahkan pertanyaannya ini persepsi itu berarti mengingat kembali pelajaran yang dulu-dulu. Oke, yang pertama. Nah, ini soalnya 2, 4, 6, titik. Nah, yang ditanyakan dua suku berikutnya. Nah, menurut kamu apa? Silahkan pilih merah, biru, kuning, atau hijau. Menurut kalian. Oke, Heru ini ya. Ini cepet-cepetan ini ya. Walaupun kalian jawab itu benar, wah aku benar tapi kok saya di nomor terakhir karena ini cepet-cepetan sama, gitu ya. Semakin kalian cepat berarti semakin urutan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua tuh. Nah, mengisi titik-titik itu angkanya itu berapa itu? Nah, nih. Suku pertama. Nah, suku pertama itu berarti yang apa ini suku pertama? Suku pertama. Atau barisan yang pertama. Kelihatannya bisa semua ini. Cepat. Ya. Oke, kita lihat untuk podiumnya didapat sama siapa? Podium Fikri 3. Nomor 3 Fikri. Nomor 1 siapa? Ari. Oke, aplaus untuk Ari ya. Nanti hadiah diambil nanti setelah ini, oke? Karena kalau dulu kan langsung ya. Ya, oke, terima kasih. Nah,
Tadi kita berbicara tentang deret aritmetika, itu ya. Nah, ini gunanya untuk apa sih Pak di kehidupan sehari saya harus mencari deret aritmetika. Nah, ya. Ini kegunaannya kalian itu bisa menghitung jumlah tabungan. Misalkan kamu nabung gitu ya, nabung. Setiap hari misalkan, oh saya nabung 10.000. Setiap hari saya tambahi 5.000. Berarti yang berikutnya bulan pertama 10.000 gitu ya. Bulan kedua jadi 15.000 karena tambahan 5.000. Nah, kalian itu bisa menghitung saya itu 10 bulan itu dapatnya berapa sih? Itu bisa menghitung dengan cara deret aritmetika. Tuh. Nah, terus untuk tujuan pembelajaran, nah ini sudah saya contohkan gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian itu bisa menentukan jumlah suku pada deret aritmetika melalui diskusi. Nah, ini ada kata diskusi. Ya, nanti kita akan belajar tentang diskusi kelompok. Ya, jadi nek sing jenenge kelompok itu jangan individu, gitu ya. Kalau ada yang tahu, wah aku ngerti ke carane, dituturi liyane. Itu caranya, ya. Jadi satu kelompok itu harus tahu semuanya. Nah, terus yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu seperti halnya tadi, soal cerita yang berbentuk, soal cerita gitu ya, berbentuk kontekstual. Kontekstual itu kehidupan nyata. Masalah kontekstual seperti apa? Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Jadi kalau bulan pertama itu 5.000. Nah, terus dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya perusahaan tersebut mampu menambah produksi sebanyak 300 buah setiap bulannya secara konsisten, berarti tetap ya. Jadi bulan pertama itu 5.000. Nah, kalau saya tanya bulan kedua menjadi berapa? Kalau ada penambahan berapa? 5.300 gitu ya. Nah, terus bulan yang ketiga dan seterusnya nanti kalian bisa ngitung itu ya. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah keramik yang dihasilkan selama tahun pertama. Nah, tahun pertama. Oke. Dari persoalan ini kita bisa menentukan dengan deret atau tidak? Dengan menggunakan deret. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Nah, nanti tugas kalian menyelesaikan persoalan kontekstual ini ya dalam bentuk kelompok. Gitu ya. Nah, nanti saya kasih LKPD-nya. Nah, terus Pak, nah caranya bagaimana? Nah, kalian kan sudah saya share materi ya. Tadi malam saya sudah bicara sama Hartoto sama Fikri. Ini tolong di-share gitu ya. Ada yang video, ada yang PDF ya. Nah, itu kalian cara-caranya itu kan di situ ada banyak contoh gitu ya. Nah, yang sesuai dengan yang seperti ini, kontekstual itu bagaimana? Kalian harus ngapain? Dan tenang saja, nanti di LKPD juga ada langkah-langkahnya. Silahkan berkelompok terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, karena 2 orang ya saya kasih 1 LKPD-nya ya. Ini berarti 1 kelompok ya? Satu kelompok. Nah. Oke, 1 kelompok ya. Oke, saya beri 2 LKPD ya. Oke. Kamu kelompok 3. Nah, ini 4. 1. Ya. Nah. Sudah? Ya. Kalian bisa lihat materi yang saya share kemarin. Jadi misalkan Pak, saya lebih mudeng ketika saya melihat video, boleh silakan kalian buka videonya yang kemarin saya share itu ya. Di situ di LKPD juga ada langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama ya sampai dengan langkah yang ke-5 gitu ya. Nah, sampai dengan langkah yang ke-5. Nah, itu silakan diisi sesuai dengan langkah-langkah.
nama kelompoknya siapa saja dulu. Tulis saja enggak apa-apa. Yang enggak berangkat enggak usah. Tulis permasalahan tersebut dalam barisan aritmatika. Nah, kalian harus tentukan suku-sukunya itu. Yang tadi ya, yang pertama itu bulan pertama itu berapa? Bulan yang kedua berarti berapa? Bulan ketiga berapa? Nah, itu ditulis. Kalau sudah melihat video ataupun materi, silahkan bisa menulis atau mulai mengerjakan sesuai langkah-langkah yang saya berikan di LKPD. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 gitu ya. Nah, ini tuliskan permasalahan tersebut, permasalahan ini. Nah, dari sana. Kalau ini kan berapa Bu? Nah, ini berarti ya pertanyaan padahal ini langkah yang pertama harus seperti apa? Nah, sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Kalau misalkan langkah pertama sudah, nah itu digunakan untuk mencari langkah yang kedua. Ya. Nah, di situ ada yang namanya apa itu? Nah, tentukan bedanya ya, berarti beda. Cara mencari beda bagaimana? Itu pakai selisih. Diperiksa kembali ya, periksa kembali kalau misalkan sudah, oh bener pora sih. Nanti saya harapkan ada perwakilan kelompok, perwakilan saja, enggak usah semuanya ya. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan nanti yang kelompok yang lain silakan kalau mau tanya atau menanggapi atau memberi masukan boleh. Ya. Nah, misalkan ada yang masih kurang mudeng ditanyakan boleh. Ini ya. Sudah selesai? Selesai, Gar? Sudah? Ini pikirin selesai? Oke, selesai. Ya, sesuai dengan langkah-langkah ya. Karena sudah selesai ya pengerjaan LKPD. Saya harapkan satu anak untuk mewakili kelompok. Silakan. Berarti langkah yang kedua suku pertama dan bedanya ya. Oke. Perhatikan yang lain. Nah, di sini ada yang namanya ini pertanyaannya jumlah keramik gitu ya. Kalau ada kata-kata jumlah berarti kalian harus menggunakan yang namanya S. Tapi kalau misalkan tidak, tentukan suku ke gitu ya. Seperti tadi di Kahoot tadi kan ya. Suku kelima ya berarti 5. Pokoknya kalau misalkan yang ditanyakan suku ke berarti menggunakan UN. Tapi kalau ditanyakan jumlah, nah ini jumlah keramik gitu ya. Oh berarti jumlah. Nah jumlah berarti ingat S. Sum. Langkah yang terakhir ya, kesimpulan penyelesaiannya ya, kalau sesuai langkah-langkah nilainya sempurna. Kalau ada yang kurang ya nilainya kurang dari gitu ya, enggak 0 ya. Kamu nulis saja sudah saya nilai ya. Ya silakan diterangkan biar temenmu paham. Dari soal tersebut didapatkan baris aritmatika yaitu 5000, U1 atau suku pertama yaitu 5000, suku kedua 5300 dan suku ketiga 5600. Langkah kedua, suku pertama yaitu 5000,
beda atau selisih, yaitu U2 dikurangi U1 atau 5.300 dikurangi 5.000 didapatkan 300. Langkah ketiga, rumus dari permasalahan tersebut. S12 sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N min 1 kali B. Langkah 4. SN sebenarnya ya, SN sama dengan gitu ya. Nah, S12 berarti. S12 sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B. 12 per 2. 2 dikali 5.000. A ini sama, yaitu suku pertama. Ditambah 12 min 1. Ditambah B atau selisih 300. Sama dengan 79.800. Jadi jumlah keramik pada tahun pertama adalah 79.800 buah. Nah, berarti jumlah keramik semuanya selama 1 tahun 79.800 buah. Oke, silakan ada yang ditanyakan tentang ini? Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Hartoto. Izin bertanya, untuk mencari beda jika menggunakan U2 dikurangi U1, apakah bisa ataukah tidak? Bisa nggak? Coba Hartoto. Jawabannya bisa, asal suku yang dikurangi berurutan. Misal U3 dikurangi U2. Jadi U3-nya berapa? 5.600 dikurangi 5.300 sama dengan 300. Hasilnya sama dengan Sama. U2 dikurangi U1. Oke. Sudah cukup? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Terus ada lagi? Mau tanya atau menanggapi? Saya mau menanggapi tentang saya yang berbeda dengan caranya sama Ari. Caranya beda? Beda, Pak. Oke, silakan coba. Nah, ini bukan tanya, nanggapi ya ini. Diterangke. Tuh, kok dapatnya kan sama. Berarti jumlah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti S-nya kan ada 12 ya? Oh, berarti itu Fikri dijumlahkan semuanya? Ya gitu? Pak, dijumlahkan semua. Hasilnya sama ya berarti ya? Sama Pak. Hasilnya sama ya. Oke, terima kasih. Oke, nah berarti walaupun beda tapi hasilnya sama bagaimana? Nah, ini nanti kita bisa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Mas Fikri. Oh, Fikri, ya. Kenapa? Menurut saya caranya Mas Fikri itu memang terlihat lebih simpel, tetapi memiliki kelemahan yaitu memakan waktu yang lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Ya, apalagi jika bilangan tersebut puluhan atau ratusan ribu. Oh iya, ya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Gar. Oke. Oke, terima kasih. Kalau misalkan kok puluhan atau ribuan, nah lama gitu ya, bahkan sulit gitu. Bagus Gar. Ya. Oke. Ada lagi yang mau kita tambahkan? Tidak ada, cukup. Silakan ditutup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Saya akan mereview gitu ya. Mereview jawaban dari Ari yang pertama dari Ari. Terima kasih Ri sudah mewakili kelompok kamu. Langkah yang pertama, kalian dari soal itu ya, ini soal ini itu dijadikan barisan. Nah, ini didapat 5.000 yang pertama. Karena ada penambahan jadi 5.300. Semuanya seperti itu ya? Oke.
sampai dengan titik-titik seperti ini. Nah, ini kalau Ari di titik-titik. Tapi kalau Fikri tadi ora di titik-titik. Ini langsung dibablaske. Nah, ya. Sampai dengan 12. Karena yang ditanyakan adalah sampai 1 tahun pertama. Kalau Fikri dan ternyata hasilnya juga sama gitu ya. Nah, terus langkah yang kedua di Ari ini karena sesuai dengan langkah-langkah yang saya berikan, ini Ari sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Tapi kalau yang Fikri ini langsung ini, gitu ya. Terus mencari suku pertama. Suku pertama itu sama saja dengan A, gitu ya. Kalau di sini kan ada A itu. A itu adalah suku pertama. Terus untuk beda tadi yang ditanyakan selain U2 kurangi U1. Kalau ini kan U2 kurangi U1 ya, yang Ari pakai. Nah, terus Hartoto tadi bilangnya selain dari U2 kurangi U1. Ya, ternyata bisa ya. Bisa. U3 dikurangi U2 pun sama. Terus langkah yang ketiga. Nah, ini Ari ini langsung S12, padahal ini kan harusnya SN gitu ya, Ari ya. SN. Nah, SN. Karena yang ditanyakan tadi 1 tahun berarti ada 12 bulan ya, maka langsung ditulis di sini S12. Ya enggak apa-apa. Nah, langkah yang selanjutnya ini S12 karena yang ditanyakan adalah 1 tahun pertama. Tinggal dimasukkan saja N-nya 12 karena 1 tahun pertama, A-nya 5.000 untuk suku pertama gitu ya. Terus N-1 12 kurangi 1, B-nya sudah didapat 300. Tinggal dikerjakan 2 kali 5.000 10.000 benar. 2 kurangi 1 11 benar. Kalau salah kebangetan 12 kurangi 1 gitu ya. Nah, terus untuk B-nya 300. Nah, ini di sini. Nah, ini ada 10 ditambah dengan 11 dikali 300. Lah, ini jangan sampai keliru. Itu ya. Nah, kebanyakan sok keliru. Ya. Harusnya perkalian dan penjumlahan itu duluan perkalian. Nah ini Ari adalah bener nggih. Nek salah awas ini. Ya. 300 kali 11. Jadi 3.300. Nah, Pak lah kalau di sini kan 6 kali. Kenapa kok ini harus dijumlahkan? Karena ini di dalam kurung. Kalau di dalam kurung, walaupun itu penjumlahan atau pengurangan, dikerjakan terlebih dahulu. 79.800 hasilnya. Ya, berarti B total sama ini dari bulan pertama sampai dengan bulan yang ke-12. Langkah yang kelima, ini saya suruh menyimpulkan kalian ya. Kesimpulan dari jawaban kalian yang kalian kerjakan tadi apa? Nah, ini Ari menyimpulkan bahwa jadi jumlah keramik pada tahun pertama adalah 79.800 buah keramik gitu ya. Buah keramik. Ini ditulis ini buah keramik. Ya. Nek beda lagi kalau misalkan di sini buah saya tulis naga. Beda gitu ya. Makanya harus jelas. Buah Oke, sekarang saya mau mereview ini nih. Ya, ini punya Fikri ini. Tapi kalau misalkan ditanyakan di sini N-nya tidak 12, tapi misalkan 100, 120, katakanlah 50 saja. Ya. Kalau kalian ngerenteng, mungkin dari sini sampai sini belum cukup. Ya, dari atas sampai bawah belum cukup. Belum kalian juga menjumlahkan ini kemungkinan lama. Oke ya. Boleh kalian menggunakan cara Fikri. Ya. Asalkan yang ditanyakan N-nya yang sedikit. Tidak banyak itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Tapi kalau misalkan untuk keamanan ya pakai langkah-langkah seperti ini saja enggak apa-apa. Kembali ke tempat duduk masing-masing atau mau seperti ini saja cukup. Seperti ini aja ya. Enggak usah ya. Nah, oke. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nanti saya cek per kelompok. Oke, untuk kelompok ini nilai kelompok masuk dalam nilai kelompok. Nah, individunya bagaimana? Nah, caranya ini.
kamu mau menggunakan cara yang seperti ini, Fikri, Ari, atau menggunakan cara Fikri, boleh. Kesimpulan nih, apa yang kita pelajari hari ini? Kesimpulan nih, kita mau pelajari apa sih? Deret aritmetika. Bagaimana cara penyelesaian kontekstual dengan deret? Nah, caranya dengan sesuai dengan langkah-langkah LKD seperti ini ya. Ada langkah yang pertama apa ini? Nah, ini perbedaan barisan dan deret apa ini? Perbedaannya adalah kalau barisan itu berarti menggunakan rumus UN. Kalau deret menggunakan SN. Ini untuk refleksinya. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Terus pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Nah, pelajarannya nih. Ya. Nah, apa kalian lebih paham? Paham ora? Kira-kira nek belajar menggunakan LKPD, diskusi, terus presentasi seperti ini. Paham? Lebih paham. Tadi LKPD ya. LKPD itu mengambil nilai kelompok keterampilan. Nah, ini individu ya. Nah, misalkan asesmen formatif ono barcode, ini barcode ya. Ada barcode. Silahkan kalian buka HP-nya. Silahkan di-scan. Bisa ya? Nah, silahkan tulis nama kelas dulu. Nah, setelah itu kalian tulis soalnya di buku saja dulu ya. Karena saya lihat untuk ini kan pertama kali saya menggunakan barcode ya. Nah, itu nama, kelas. Silahkan kalian tulis dulu soalnya di buku kalian. Di screenshot. Nah, itu sebagai tugas kalian. Nanti setelah di pekerjaan selesai, difoto. Terus dikirim ke situ lagi. Di situ ya. Terus untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Tetap nanti pas pada waktu sebelum saya memberi pelajaran seperti ini, pasti saya akan share video ataupun catatan. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Saya harapkan kalian tetap belajar ya, walaupun di rumah tetap belajar gitu ya. Karena masa depanmu itu berawal dari kalian belajar. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa meninggalkan tempat ini.